Ramainya perbincangan publik soal peran Fandi Ramadan dalam kasus sabu hampir 2 ton di perairan Kepulauan Riau mendapat respons dari Kejaksaan Negeri Batam. Kejari Batam menegaskan tuntutan pidana mati terhadap Fandi dan terdakwa lainnya bukan didasarkan pada opini publik ataupun narasi di media sosial. Kasih Intel Kejari Batam, Priyandi Firdaus menyatakan seluruh penanganan perkara telah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta KUHP. Menurutnya, setiap tahapan proses hukum berjalan profesional dan akuntabel. Dakwaan terhadap Fandi mengacu pada pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 UU Narkotika. Dalam fakta persidangan terungkap, Fandi bersama kru lainnya berangkat ke Thailand pada 1 Mei 2025 dan bertemu dengan jaringan yang menyerahkan 67 kardus sabu. Puluhan kardus tersebut dikemas menyerupai teh Cina merek Guanyiwang. Sebanyak 31 kardus disimpan di ruang haluan kapal, sementara 36 lainnya disembunyikan di dalam tangki bahan bakar. Kapal Sea Dragon kemudian dicegat aparat gabungan di perairan Karimun pada 21 Mei 2025 dini hari. Total barang bukti yang diamankan mencapai 1.995.130 gram dan dinyatakan positif mengandung metafetamin. Atas dasar fakta-fakta itulah jaksa menyusun tuntutan hukuman mati yang telah dibacakan secara terbuka pada sidang 5 Februari 2026. Menanggapi narasi yang menyebut Fandi hanya ABK dan tidak mengetahui muatan kapal, pihak kejaksaan menyebut hal itu merupakan bagian dari pembelaan yang sah dalam persidangan. Namun, penilaian akhir tetap berada di tangan majelis hakim. Kejaksaan juga menegaskan perkara ini merupakan kejahatan narkotika berskala besar dan bersifat transnasional, sehingga tuntutan maksimal dinilai relevan. Maka pembelaan penasihat hukum terdakwa Fandi Ramadan untuk seluruhnya menyatakan terdakwa Fandi Ramadan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk tindak pidana pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan terdakwa Fandi Ramadan adalah pembeda sendiri kota yang berbukti benar tidak ada niat jahat, pengetahuan menyesuaikan bersama dengan dekitan alias beserta selaku pemilik kapal, menyatakan terdakwa Fandi Ramadan bebas dari jatuh tertindak sepenuhnya, menyatakan terdakwa terhadap barang bukti satu unit handphone merek Apple warna biru model iPhone 13 dengan nomor IMEI 1 I135 145 IMEI 2 351145 SIM card 6282 satu unit merek Oppo berwarna biru gradasi hijau model F11 dengan model IMEI 1 8630847713 IMEI 2863984771345 SIM card 6289530036 dikembalikan kepada terdakwa Fandi Ramadan, membebankan biaya perkara untuk subsidiar apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusannya disiarkan. Demikianlah. Perjalanan hukum Fandi Ramadan kini memasuki babak penentuan. Setelah sidang pledoi atau pembelaan resmi dibacakan, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dijadwalkan membacakan vonis pada Kamis 5 Maret 2026 hari ini. Kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton ini sebelumnya mengguncang publik, terlebih setelah Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batam menuntut 6 terdakwa dengan pidana mati. Di tengah tekanan tuntutan maksimal itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyatakan turun tangan memberikan pendampingan hukum kepada Fandi. Hotman bertemu langsung dengan orang tua Fandi dan menyatakan komitmennya untuk mengawal perkara ini hingga tuntas. Ia bahkan sempat menyuarakan pentingnya penegakan hukum yang adil serta mengingatkan soal potensi miscarriage of justice dalam perkara besar. Kini setelah tahapan tuntutan dan pembelaan rampung, sorotan publik tertuju pada putusan majelis hakim. Vonis hari ini akan menentukan apakah tuntutan hukuman mati terhadap Fandi dan terdakwa lainnya dikabulkan atau majelis hakim memiliki pertimbangan lain. Bagi keluarga Fandi, putusan ini menjadi penentu masa depan.
Sementara bagi publik, perkara ini menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus narkotika berskala internasional. Ya, di luar, di luar. Aduh, kok nggak ada sih, nggak ada hasilnya kawan kau sini. Di depan lagi. Ini kurang jauh. Ayo di luar. Yang lainnya sidangnya. Ayo, Mas. Dia udah lagi aku, tolong kamu cucuku. Alah, yudaku. Ini sambil jalan aja. Ya, biar di luar dulu, biar lancar di luar dulu. Kasih jalan dulu. Ya, sambil jalan, Bang. Adeknya minta gendong tuh, Bang. Nggak bisa. Keluar dulu. Ya. Jangan ya, Bang. Media lurus. Kasus tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan kini tak hanya bergulir di ruang sidang. Perkara penyeludupan sabu hampir 2 ton yang menjerat awak kapal Sea Dragon itu turut menjadi perhatian serius Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 bahkan menggelar rapat dengar pendapat umum bersama keluarga Fandi yang didampingi Hotman Paris Hutapea di Jakarta pada Kamis 26 Februari 2026. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyampaikan kesimpulan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam serta penyidik Badan Narkotika Nasional. Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami lebih lanjut dasar tuntutan mati terhadap Fandi. Tak hanya itu, Komisi 3 juga menggelar rapat khusus sesuai ketentuan pasal 74 UU MPR DPR dan DPRD. Dalam rapat khusus tersebut terdapat 3 poin penting yang menjadi sorotan. Pertama, Komisi 3 mengingatkan bahwa KUHP baru tidak lagi berparadigma keadilan retributif atau pembalasan semata. Hukum kini dipandang sebagai instrumen keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif, yakni sebagai alat perbaikan masyarakat. Kedua, dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi pidana pokok, melainkan alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat ketat dan selektif. Ketiga, merujuk pasal 54 ayat 1 KUHP baru, hakim wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan, sikap batin, serta riwayat terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Habibur Rahman menyebut perhatian khusus ini diberikan karena tuntutan mati menyangkut nyawa manusia. Sikap DPR ini muncul di tengah proses persidangan yang telah memasuki tahap akhir di Pengadilan Negeri Batam. Sebelumnya, jaksa tetap pada tuntutan pidana mati dengan alasan pembelaan Fandi dinilai tidak mematahkan fakta persidangan, termasuk soal proses perekrutan dan keterlibatan dalam pemindahan barang di kapal. Kini dengan atensi dari DPR dan rencana pemanggilan aparat penegak hukum, kasus Fandi tak lagi sekedar perkara pidana narkotika. Ia telah menjadi isu yang menyentuh perdebatan lebih luas soal penerapan hukuman mati dan paradigma hukum di Indonesia.